Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kajian tafsir Al-Maraghi. Di video-video sebelumnya juga saya pernah memberikan kajian menggunakan tafsir Al-Maraghi ini ya, terutama tentang surah Al-Kahfi. Nah, bagi yang ingin menontonnya silahkan dibuka di video sebelum-sebelumnya. Nah, untuk kali ini saya akan membawakan tafsir atau kajian tafsir tentang Bani Israel ya, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya, khususnya ayat 40. Mungkin saya akan melakukan kajian dari 40 sampai 43 terlebih dahulu ya. Nanti akan disambung ke ayat-ayat berikutnya. Baik, saya langsung bacakan dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ayat yang 40 terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa tafsir Al-Maraghi ini sebelum masuk ke pembahasan rinci tiap ayatnya, ada penjelasan terlebih dahulu makna secara globalnya, al-makna al-jumali. Ya. Bada'a subhanahu as-surah bidzikril kitab wa annahu la raiba fihi. Nah, ini menjelaskan kepada ayat-ayat sebelumnya ya, surat Al-Baqarah pertama ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai ya, surat ini dengan menyebut bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tsumma tsana bi dzikri ikhtilafin nasi fihi. Ya, kemudian juga menyebutkan tentang perbedaan-perbedaan manusia. Ya. Man mu'minun bihi wa kafirun bihadihi wa munafiqun mudzabdzabun baina dzalika. Jadi ada yang beriman kepadanya, kepada Allah, ada yang kafir bihadihi dengan hidayahnya, ada yang munafik yang berada di antara keduanya ya. Tsumma talaban nasa biibadatihi. Kemudian Allah meminta manusia untuk beribadah kepadanya. Tsumma aqamad dalil ala annal kitab munazzalun min indillahi ala abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian menunjukkan dalil ya bahwa kitab Al-Qur'an ini diturunkan kepada hambanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kemudian watahadal murtabi nabi ma'ajazahum wa hadzarahum wa anzarhum tsumma hajal kafirina wajahum bi awdahil barahin wa huwa ihyahum marratain wa imatuhum marratain. Ya, kemudian juga Allah menantang bagi mereka yang meragukan tentang Al-Qur'an kan. Ya, dan memperingatkan mereka gitu ya. Kemudian Allah memperlihatkan dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang jelas, audahil barohin ya, dan seterusnya ya. Kemudian tsumma dzakara khalqas samawati wal ardi lima fihim. Kemudian Allah juga menyebutkan penciptaan langit dan bumi ya. Wa khalqal insan, dan kemudian penciptaan manusia fi atwari al-mukhtalifah ya, dalam fase-fasenya yang berbeda-beda ya. Nah, itu penjelasan atau sekilas tentang ayat-ayat sebelum yang ayat yang 40 ini ya. Wahuna, nah di sini ya, sekarang mulai masuk ke yang ayat 40-nya. Wahuna khotoba asy-syu'ub wal umam allati dhaharat bainaha an-nubuwah. Nah, dalam ayat ini Al-Baqarah 40 ini yang Bani Israel itu, di sini Allah berbicara tentang asy'ub wal umam, bangsa-bangsa atau umat-umat allati dhaharat baina an-nubuwah, di mana muncul para nabi di kalangan mereka gitu ya. Fa bada'a bi dzikril yahud. Kemudian Allah memulai menyebutkan kaum Yahudi. Kenapa? Li'annahum aqdamus syu'ub al-hamilah lil kutubis samawiyah. Karena Yahudi ini aqdamus syu'ub, bangsa yang terdahulu, yang awal, yang paling awal gitu ya. Al-hamilal kutub as-samawiyah, yang membawa kitab samawi, yang diberikan oleh Allah kitab samawi
Ya, jadi Yahudi, ya, makanya pertama disebutkan di dalam Al-Quran ya. Wali annahum kanu asyadan nasi doghnan lil mu'minin. Tapi mereka juga adalah manusia yang paling iri, paling dengki, asyadu doghnan lil mu'minin. Ya, paling dengki terhadap kaum mukminin. Ya. Wali anna dukhulahum fil Islam hujjatun qawiyatun 'alan nasara wa gharihim lanahum aqdam minhum ahdan. Nah, tapi masuknya mereka dalam Islam menjadi hujah ya, yang kuat ya bagi kaum Nasoro atau yang lain-lainnya ya. Gitu ya. Karena mereka yang aqdam minhum ahdan ya, yang paling dulu ya. Jadi itu pengantar dari Syekh Al-Maraghi tentang ayat yang 40 ini. Sekarang kita masuk ke Al-Idah, penjelasannya ya. Ya Bani Israel. Nah, Israelu laqabu Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, Israel itu adalah laqab atau gelar, julukan ya, kepada Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi, Israel itu sebetulnya julukan atau gelar, laqab itu ya, untuk Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Itu. Wa ma'nahu Sofiyullah. Dan arti Israel itu sebetulnya Sofiyullah. Kekasih Allah, teman sejati Allah. Sofiyun itu artinya bisa sodikun, teman sejati. Jernih, suci, sofa itu ya, Sofiyun. Sofiyullah, kekasih Allah, teman dekat. Waqila al-amirul mujahid. Juga disebutkan bahwa arti Israel itu Al-Amir Al-Mujahid. Al-Amir itu kan panglima ya, kayak di panglima perang. Amirul Mukminin. Panglima Al-Mujahid. Yang berjuang, yang bersungguh-sungguh. Jadi artinya luar biasa ya. Sofiyullah, kemudian Al-Amir Al-Mujahid. Wa banau dzurriyyatahum al-asbat al-ithna asyara. Nah ini nanti kelanjutannya seperti itu ya. Ya Bani Israel, Udhkuru, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah ini al-makna ihfadhu bikulubikum ni'ma bitafakkur fi syukriha bil lisan. Nah jadi udhkuru sinilah ya ingatlah dengan hatimu, ya dengan hatimu tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bitafakkur ya jadi mengingat dan kemudian dengan hati, dengan pikiran, fi syukriya bil lisan, dan juga secara lisan dengan ucapan bersyukur diucapkan. Jadi melalui hati, melalui lisan. Nah itu juga harus dilakukan. Makanya Allah meminta kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat itu ya. Wa fi hadza isyaratun ila annahum nasauha wa lam yukhtiru bi balihim. Nah, kenapa Allah sampai meminta Bani Israel untuk mengingat nikmat yang Allah berikan kepadanya? Ya. Kenapa Allah sampai meminta mereka untuk mengingat nikmat? Ya. Di sini kata Al-Maraghi isyarat indikasi bahwa ya mereka Bani Israel itu nasauha, telah melupakannya, telah melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walam yukhtiru bibalihim, dan tidak muncul di hati mereka, hilang di hati mereka. Intinya mereka melupakan. Kalau sudah lupakan, sudah tidak ada lagi di kepala, di hati. Nah, walam tu'ayyin al-ayah hadhi ni'mah. Memang dalam ayat ini belum ditentukan nikmat apa gitu ya. Walam tu'ayyin al-ayah hadhi ni'mah. Ayat itu belum menentukan nikmatnya nikmat apa. Walakinnal murada biha. Tetapi yang dimaksud oleh nikmat dari ayat yang Al-Baqarah ayat 40 ini, nikmatun nubuwah, adalah nikmat kenabian, nikmat munculnya para nabi di kalangan Bani Israel. Allati istofahum biha zamanan tawilan. Ya. Yang Allah pilih mereka dalam waktu yang lama. Zamanan tawilan, waktu sejak dulu ya.
Gitu ya. Hatta kanu yusammauna sya'ballah. Sampai kaum Yahudi ini digelari dengan sya'bullah, bangsa Allah. Ini menunjukkan saking banyaknya nabi yang muncul di kalangan mereka. Itulah nikmat Allah. Tapi Allah kemudian meminta mereka mengingatnya karena apa? Indikasinya kaum Yahudi melupakan nikmat kenabian tersebut. Nah ini ayat pertama ya, atau ayat yang ke-40 yang pertama yang kita bahas pada kesempatan ini. Wa hadhil mukarramah allati atauha wa nima allati ikhtassu biha wa kanu mufaddalina 'alal umam wasyu'ub taqtadi dzikra wa syukraha. Kemuliaan yang diberikan Allah dan kenikmatan yang dihususkan kepadanya. Wa kanu mufaddalin, dan mereka diutamakan, lebih diutamakan alal umam wasyu'ub, dari umat dan bangsa-bangsa. Taqtadi dzikraha, menuntut mereka untuk menyebutnya, mengingatnya, wasyukroha, dan mensyukurinya. Dan ya itu berarti logis saja. Ya, bangsa yang diberikan kemuliaan, kenikmatan, kelebihan dari yang lain-lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka logis kalau Allah menuntut mereka untuk mengingat dan mensyukurinya. Sangat logis, gitu ya. Wa min syukriha al-imanu bi kulli nabiyyin yursiluhu Allahu li hidayatil bashar. Dan di antara cara bersyukurnya atau di antara jenis bersyukurnya apa? Al-imanu bi kulli nabiyyin adalah beriman kepada setiap nabi yursiluhullahu, yang diutus oleh Allah li hidayatil bashar, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi Allah meminta kaum Yahudi untuk bersyukur. Nah, salah satu cara bersyukurnya adalah dengan beriman kepada nabi atau setiap nabi yang diutus oleh Allah. Itu. Lakinnahum ja'alu hadhi ni'mah hujjatan lil i'rad anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal izdira bihi. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya mereka menjadikan nikmat ini justru sebagai alasan untuk mengingkari, untuk berpaling, i'rad, menolak, mengingkari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wal izdira bihi, bahkan kemudian mereka justru menghina. Izdara, ya dari izdira, menghina. Bukan hanya mengingkari Nabi Muhammad maksudnya, tapi juga menghinanya. Za'man minhum anna fadlallahi mahsurun fihim. Karena mereka berargumentasi, berdalih bahwa merekalah yang dilebihkan oleh Allah. Atau kelebihan Allah itu hanya khusus bagi mereka, mahsurun fihim. Fala yab'atsullahu nabiyan illa minhum. Dan Allah tidak mengutus nabi kecuali dari golongan mereka. Jadi kenyataannya justru nikmat yang Allah berikan kepada kaum Yahudi, yaitu munculnya para nabi di kalangan mereka, justru bagi mereka dijadikan alasan untuk tidak mengakui nabi yang lain dari kalangan ya di luar mereka. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Mereka justru dengan nikmat bahwa mereka diberikan kelebihan oleh Allah itu, kemudian berargumentasi bahwa ya mestinya nabi itu ya dari kalangan mereka saja, bukan dari kalangan bani yang lain. Ini dah tanda pertama betapa kaum Yahudi kemudian berpaling atau mengingkari janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lanjutannya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Nah, gitu kan. Sabaqan kulna inna ahdallahi nau'ani ahdun nadhariyun wa huwa alladhi akhadha ala jami'il bashar wa huwa waznul umur bi mizanil aqli wat tadabbur wan nadhur as-sahih al muaddi ila jila'il haqa'iq tawassulan ila ma'rifatil khaliq kama yurshidu ila dzalika qaul ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala. Itu yang pertama ya. Yang kedua wa ahdun diniyun
wa huwa ayya'budullaha wahdah la syarikalah wa ya'malu bi ahkami wa syara'ihi wa yu'minu bi rusulillat mataqamatil adillah ala sidqihim. Jadi di sini wa aufu bi ahdi, ya, dan penuhilah janjiku. Ufi bi ahdikum, kata Allah, ufi bi ahdikum, aku penuhi janjiku kepadamu, gitu ya. Nah, janji Allah dalam hal ini kata Al-Maraghi terbagi dua, ya. Ada ahdun nadhoriyun, ya. Yang dimaksud adalah bahwa itu merupakan janji kepada setiap manusia, ya, untuk menggunakan akal dan pikirannya, ya, untuk apa? Mencapai kebenaran, untuk mengetahui Al-Khaliq. Makanya di ayat alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala. Ya, benar. Jadi setiap orang itu sebetulnya sudah punya janji primordial kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Nah, yang kedua ahdun diniyun wa huwa ayya'budullaha wahdah la syarikalah. Nah, janji yang kedua ini adalah beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya, gitu. Wa ya'malu bi ahkamihi wa syara'i, dan untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum-hukum dan syariatnya. Wa yu'minu bi rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Ya, mata qomat al-adillah ala sidqim, ketika ada dalil yang membenarkan mereka. Ya. Walau nadhara Banu Israel ilal ahdil am aw ilal ukhud al-khassa al-ma'rufah fi kitabihim alladhi unzila ilaihim wa mina annahu sayursil ilaihim nabiyan min bani ikhwatihim Ismail yuqimu sya'ban jadidan la amanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wattabu nural ladzi anzala mahu wa kanu minal faizin. Ya. Seandainya saja Bani Israel itu menepati janjinya, ya, mereka diberikan nikmat kenabian, lalu meminta mereka beriman kepada nabi yang akan dikirim, yaitu dari saudara mereka, yaitu Ismail, kemudian akan membentuk Sya'ban jadidan, umat atau bangsa yang baru. Seandainya mereka beriman, gitu ya, mengikuti petunjuk Allah, maka wakanu minal faizin, maka mereka akan termasuk golongan orang-orang yang menang, gitu, al-faiz, yang beruntung. Amma ahdullahi lahum fa ayyumakkina lahum fil ardil al-muqaddasah wa yarfa min syanihim wa yaghfir lahum al-aish fiha wa yamsurum ala adahim al-kufrah wa yaktub lahum as-sa'ada fil akhirah. Seandainya mereka mengikuti atau memenuhi janjinya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Walamma kana min mawaqi'il wafa'i bil ahdi khawfu ba'dihim min ba'din. Dzakara huna anal khawfa yajib an yakuna Allahi wahdah. Ya, mereka salah satu tidak mau memenuhi janji Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dalam hal ini, ya, selain dari kalangan Israel. Kenapa mereka tidak mau beriman? Salah satunya karena mereka takut, gitu. Mungkin takutnya ya takut karena mereka akan merasa bangsa yang dilebihkan oleh Allah, sehingga ketika hadir nabi lain dari bangsa yang lain, mereka mungkin takut, ya, takut tersaing, ya, takut mereka kemudian kalah pamor dan sebagainya, gitu ya. Khaufu ba'di min ba'din. Maka kemudian Allah mengakhiri ayat ini bahwa yang namanya takut itu hanya kepada Allah. Dzakarahuna anal khaufa yajib ayyakuna Allahi wahdah. Sebetulnya yang nggak perlu takut itu hanya perlu kepada Allah saja. Makanya wa iyaya farhabun. Ujung ayat yang 40 ini wa iyaya farhabun. Ar-rahbah khaufun min taharruz minal fi'li ay la tarhabu wa la takhafu illa min man biyadi maqaridul umur kulliha wa huwa Allahu alladzi an'ama 'alaikum bitilka ni'mah al-kubra. Jadi kalian itu wahai Bani Yahudi hanya takutnya kepada Dia yang memegang segala sesuatu. Wahwallah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kalian. Nikmat yang begitu besar. Ya. Wahwal qadir ala salabiha minkum. Tapi Allah juga adalah yang berkuasa untuk mengambil kembali nikmat dari kalian. Wala ukubatikum ala tarki syukri alaih, dan berikan sanksi hukuman kalau kalian tidak mensyukurinya. Ya.
wala yurahib ba'dukum ba'da khauf faut ba'dil manafi wa nuzuli ba'dil adrar id antum ittaba'tum al-haq wa khalaqtum ghairakum minal ru'asa. Jadi kalau kalian mengikuti Allah, mengikuti yang benar, nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu takut akan kehilangan apapun gitu ya. Seandainya kalian misalnya beriman kepada Nabi selain dari golongan kalian, yaitu golongan Israel, ya gitu ya. Intinya adalah bahwa di ayat ini Allah menagih janji kepada Bani Israel yang telah melupakan nikmatnya. Padahal nikmat itu adalah nikmat yang terbesar, yaitu munculnya para nabi di kalangan mereka, gitu ya. Tapi sayangnya kelebihan yang mereka miliki dijadikan dalih, dijadikan alasan bahwa bagi mereka justru nabi itu harus dari golongan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, mungkin itu saja baru ayat pertama ya, ayat yang nomor 40 yang kita bahas. Nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan ke ayat 41. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.